guru penggerak, dan kebijakan-kebijakan beliau sangat luar biasa mendukung segala program kami. Alhamdulillah. Karena dukungan beliau maka kami mencetuskan satu kegiatan dengan nama Enter, di mana Enter adalah akronim dari English Together. Jadi ETENR. Ya. Jadi ini kami fokuskan pada kelas 10. Baik, latar belakangnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang sangat sulit dan tidak menarik bagi murid-murid kita. Nah, pada umumnya minat mereka sangatlah kurang dan berakibat pada penurunan kompetensinya, yaitu tadi karena kurangnya maka otomatis dia tidak ada keinginan untuk mempelajari pelajaran bahasa Inggris karena di mindsetnya bahasa Inggris itu susah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah perlunya menyalurkan jiwa kepemimpinan murid dalam mengelola suatu kegiatan seperti itu, atau dalam istilah kerennya student agency, ya itu salah satu tujuannya. Nah, tujuan programnya adalah dapat menumbuhkan keterampilan dan minat murid dalam berbahasa Inggris serta jiwa kepemimpinan murid tersebut dapat terpenuhi, dapat timbul dari dalam dari dalam hatinya mereka sendiri, ya seperti itu, atau student agency. Nah, capaian langkah kegiatan di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menanamkan jiwa kepemimpinan murid, seperti murid menyampaikan pendapatnya, itu voice. Jadi guru harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tetapi perlunya juga kita mendengarkan mereka atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih apa yang dia suka. Kan selama ini biasanya, kamu begini. Biasalah guru cenderung mengatur, ya. Nah, ternyata di guru penggerak mengajarkan kita, memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memilih sendiri. Apapun yang dia pilih, maka itulah yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Kemudian, Kemudian di sini, nah, karena adanya jiwa kepemimpinan ini, karena kami di sini melibatkan choice dan ownership, kepemimpinan dari murid itu, maka lahirlah program kegiatan yang kami beri nama Enter, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh English Club yang memang kami sudah bentuk sebelumnya. Jadi ada organisasi kecil perkumpulan bahasa Inggris yang kami bentuk di sekolah kami sebelumnya. Kemudian mendorong kolaborasi antar warga sekolah, Bapak Ibu. Kita tahu tidak, dalam program mentor kami itu kemarin itu ada beberapa warga sekolah yang kami libatkan, seperti halnya dengan MGMP, guru bahasa Inggris yang tadinya mungkin vakum, yang tadinya mungkin bingung mau bikin kegiatan apa. Nah, dengan masukan dari siswa ini, maka MGMP bahasa Inggris di sekolah kami ini semakin hidup. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adanya kolaborasi antara murid. Nah, ini dia. Ini jadi berbeda dengan teman-teman yang lain. Di sini saya berusaha bagaimana menciptakan suatu program di mana seluruhnya murid yang melakukan. Karena kita ini SMK, ya seperti itu ya. Usia juga sudah mulai lebih dewasa sedikit dibanding SD, SMP, seperti itu. Nah, di sini murid yang berada di English Club mengelola kegiatan ini, Bapak Ibu. Yang tadinya murid itu pendiam, yang tadinya murid itu tidak tahu berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara di depan umum, tapi ternyata dengan adanya teknik seperti itu, mendengarkan, memberikan kesempatan kepada mereka mengeluarkan ide-idenya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu, murid tersebut, saya juga tidak pernah menyangka awal kegiatan itu pendiam, kenapa tiba-tiba cerewet, tiba-tiba tersalurkan pendapatnya, sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dalam mengelola suatu kegiatan. Nah, ini dia. Berkaitan dengan bahasa Inggris. Yang tadinya mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, dengan adanya kegiatan ini mereka berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Kata kuncinya, karena ini adalah bukan bahasa ibu, ini adalah bahasa kedua, maka murid-murid tersebut katakan bahwa mix saja, campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Spontan, terserah mau bagaimana struktur kalimatnya. Selama ini biasa orang malu menggunakan bahasa Inggris karena grammarnya takut salah. Itu kan bahasanya orang. Kenapa mesti kita takut menggunakan bahasa orang dengan struktur kata yang salah? Seperti itu. Jadi perlukan saja, intinya bagaimana orang memahami apa yang kita ucapkan. Terserah strukturnya bagaimana, benar atau salah. Saya kira itu Bapak Ibu. Lanjut.
kelas 10 di sini karena kan program ini saya sudah terapkan sekedar informasi dan saya sudah lihat kenyataannya di lapangan dan buktinya. Kenapa kelas 10? Karena pada saat ini kelas kami di SMK kelas 11 itu sementara BSG semuanya. Kemudian kelas 12 itu sudah tamat. Ya, jadi yang tersisa hanya kelas 10, tapi perlu kita ketahui bahwa kelas 10 di sini ada lebih dari 10 kelas. Semuanya jumlahnya 12 kelas. Jadi luar biasa kompetisinya Bapak Ibu guru sekalian. Lanjut, program ini merupakan program dance competition lomba bahasa Inggris antar kelas. Iya, seperti itu. Kemudian diserahkan di sekolah pada saat akhir tahun pelajaran khusus di bidang bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu. Dan rencananya program ini akan dijadikan program rutin setiap akhir tahun, insya Allah. Nah, lanjut, kegiatan ini melibatkan. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa bagaimana gitu hadiahnya, bagaimana gitu makan itu anak-anak, bagaimana ini pasti butuh dana yang besar. Tapi ternyata Bapak Ibu guru sekalian, setelah saya mengikuti penelitian, ternyata dana itu urusan belakang. Intinya apa? Aset yang ada kita miliki di sekolah kita, itulah yang kita manfaatkan. Mari kita lihat sumber daya manusia. Nah, ini otomatis bahasa kemudian ketua jurusan. Mengapa saya manfaatkan ketua jurusan memberikan kesempatan izin wali kelas yang ada di jurusannya itu supaya menyemangati mengikuti kegiatan ini. Kemudian orang tua, nah ini dia. Kenapa ada orang tua murid? Ya iya, orang tua murid membantu kita memberikan semangat kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan ini agar dia punya kebiasaan ada bekal mereka nanti untuk bisa keluar dunia di masyarakat seperti itu. Kemudian aset sosial di sini adalah kerjasama dengan komunitas praktis yang ada di sekolah seperti yang di bahasa Inggris, perkumpulan wali kelas, kemudian unit jurusan, English club. Setelah itu aset fisik. Nah, kami tidak sewa itu tenda karena di sekolah kami sudah ada permanen. Kemudian penontonnya kami tidak sewa lagi tenda. Jadi mereka dulu di bawah pohon, mereka kumpul di emper-emperan kelas. Awalnya saya berpikir apa ada penonton tidak ya? Dan ternyata Bapak Ibu guru sekalian, saya tidak pernah menyangka kalau penontonnya luar biasa. Apalagi pas pendaftaran siswa baru, ya jadi otomatis banyak yang menyaksikan seperti itu. Lanjut, masih ada. Kemudian, ya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah ini dia aset-aset tadi ada 5 yang saya ambil di sini, sumber daya manusianya, sosialnya, fisiknya, kemudian finansial. Nah ini dia, keagama dan budaya. Saya masuk saja ke finansial karena ini yang penentu. Pembelian hadiah, peralatan kebersihan kelas menggunakan dana BOS, kebutuhan yang lainnya menggunakan swadaya guru dan murid. Saya tanda kutip di dana BOS. Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya tidak berbicara berapa banyaknya, ya Bapak. Di sini saya ingin siswa saya belajar membuat proposal, kemudian memberikan permohonan itu kepada kepala sekolah. Diwujudkan tidak diwujudkan, tetap terlaksana kegiatan ini. Ada tidak ada dana, tetap dilaksanakan. Dan alhamdulillah ada. Jadi tadi kami seperti ini. Saya katakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah bahwa tidak ambil dana yang lain. Karena ini dengan wali kelas, berarti otomatis ada persaingan kompetisi antar kelas. Berarti di sini kita manfaatkan kira-kira pendanaan apa yang berhubungan dengan kelas itu. Bentuk pembelian alat kebersihan, foto-foto presiden, apa segala macam. Saya katakan kepada ibu kepala sekolah, bagaimana kalau hadiahnya itu saja, peralatan kebersihan. Nah itu dia, jadi pemanfaatan aset. Jadi hadiahnya itu sekaligus terpenuhi juga kebutuhan yang ada di kelas. Jadi otomatis memberi dengan jalan yang yang seperti itu. Baik, nah ini dia, coba kita lihat hadiahnya Bapak Ibu. Dengan bangga saya menampilkan foto di mana anak-anak saya mendapatkan juara 1, mendapatkan tempat sampah, sapu, keboceng, dan segala macam peralatan kebersihan. Iya, dan
pemanfaatan finansial tadi bisa menyalurkan bakat, bisa menyalurkan minat dari murid-murid saya. Saya kira demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Satu moto dari saya pribadi, do the best for the future, lakukan yang terbaik untuk masa depan. Jangan mengandalkan uang dari siapapun. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk penampilan Bu Yumbri, perwakilan dari UPT SMKN 3 Parepare. Bapak Ibu, ya untuk di bagian belakang, ya masih tahan-tahan dulu karena ini baru sesi kunjungan Bapak Ibu. Ya ditahan-tahan dulu. Ada waktunya nanti di sesi berkunjung ke stand, melihat dan menikmati apa yang disajikan di situ. Ini masih ada penampil kita. Kalau tadi sudah ada dari SMA, sudah ada dari SMK, dan sudah ada dari SMP, sekarang dari SD kita persilakan kepada CGP kita, yaitu Ibu Darmianti di SD 32 Parepare. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya berdiri Bapak dan Ibu. Oke. Jadi langsung saja judul program saya adalah Galaksi 32. Jadi Galaksi itu adalah akronim dari Galakkan Literasi. Jadi Galaksi 32 berarti Galakkan Literasi di SD 32 Parepare. Ya. Lanjut, latar belakang. Yang pertama, minat dan kemampuan literasi murid di sekolah kami tergolong masih rendah. Setelah kami melakukan survei di setiap kelas, kemudian kepada masing wali kelas, ternyata masih kita temui masih ada beberapa anak yang tidak lancar membaca, bahkan di kelas tinggi. Iya, masih kita dapati mereka belum mahir membaca dan memahami teks dari bacaan yang ada. Oke, selanjutnya yang kedua adalah murid kesulitan dalam mengikuti asesmen nasional berbasis kompetensi. Setiap tahun Bapak dan Ibu kita melaksanakan ANBK. Kebetulan saya adalah wali kelas 5 sekaligus proker ANBK. Jadi saya bisa melihat secara langsung, bisa merasakan secara langsung bagaimana sulitnya anak-anak yang tidak mahir dalam berliterasi. Mereka akan kesulitan pada saat menjawab pertanyaan yang cukup panjang. Ya, lanjut. Pemanfaatan aset sekolah belum maksimal. Alhamdulillah, meski sekolah saya itu letaknya jauh di pusat kota, itu letaknya di Watang Batu. Kalau pernah ke Ladoma, disitulah lokasinya. Ya, Bapak dan Ibu perkenalkan sekolahku ya. Di sana, alhamdulillah kita ada aset perpustakaan. Bukunya lengkap. Akan tetapi saya mengamati selama ini minat pengunjung dari perpustakaan itu masih kurang. Iya. Kemudian kami juga sudah ada sarana wifi, namun pemanfaatannya masih perlu kita kembangkan lagi, maksimalkan lagi. Kita bisa manfaatkan wifi ini dalam kegiatan literasi digital. Ya. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan murid. Kita sebagai pendidik selalu diarahkan, diamanahkan bagaimana memunculkan student agency daripada murid-murid kita. Oke, lanjut. Tujuan program adalah meningkatkan minat dan keterampilan literasi murid sehingga nantinya akan terbentuk budaya literasi di sekolah. Ya. Kemudian tentu saja kalau literasi nanti ini berjalan dengan baik akan meningkatkan otomatis prestasi anak didik kita baik di akademik maupun non akademik akan meningkat juga. Oke. Yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan
Pancasila. Kemudian kita harapkan nantinya anak-anak akan aktif dalam proses belajarnya sendiri. Next. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi program ini saya telah memulai menginisiasi dengan menggunakan tahapan baca. Di program Guru Menggerak kita diajarkan bagaimana itu melakukan program dengan mengikuti tahapan baca namanya, mulai dari buat pertanyaan sampai jabarkan rencana. Kemudian tentu saja adalah langkah asli itu melakukan diskusi bersama kepala sekolah, ada guru, orang tua dan murid. Kemudian ada tim yang kita bentuk, ya. Nah, terinspirasi dari program Guru Menggerak. Kalau kita belajar di selama ini ada namanya alur merdeka, alur mulai dari diri sampai alur aksi nyata. Maka dari ini muncul ide dalam diri saya juga memulai dengan alur program Galaksi. Nah, di tahapan G ini ada gali informasi. Nah, gali informasi ini adalah anak-anak membaca secara bersama-sama. Ya, apakah itu di perpustakaan, di kelas, pojok literasi maupun di lapangan. Kemudian ada analisis teks. Ya, dengan membuat peta cerita. Ya, lanjut di tahapan L, latih keterampilan. Kemudian aksi berbagi peran. Di sinilah nanti muncul aksi berbagi peran dengan komentar, itulah akan tumbuh dengan sendirinya jiwa-jiwa kepemimpinan daripada murid-murid kita. Mereka akan terbiasa menyampaikan voice suaranya, pilihan-pilihannya, dan melatih mereka untuk bertanggung jawab atau memiliki sesuatu. Ya, sering dikatakan bahwa berikanlah ruang, berikanlah panggung bagi anak-anak didik kita. Ya, seperti itu. Nah, di sini tadi ada analisis teks, membuat peta cerita dan latih keterampilan menyusun gambar seri. Nah, ini sengaja saya masukkan dalam program ini untuk mengintegrasikan atau mengimplementasikan pengetahuan yang telah saya dapatkan ketika mempelajari modul PM, ya, platform Merdeka Belajar. Di situ ada bagaimana cara memberikan pembelajaran berliterasi. Jadi inilah yang saya masukkan dalam program ini, juga saya padukan. Next. Ya, di situ ya. Lanjut saja. Struktur program dan mitra. Target peserta. Kenapa saya harus melibatkan semuanya? Karena kelas 1 itu adalah fondasinya. Kalau lemah literasi di kelas rendah, itu akan berdampak di kelas tinggi. Kita yang mengajar di kelas tinggi itu akan merasa kewalahan, Bapak dan Ibu. Jadi memang semuanya harus ikut dalam program ini. Kemudian waktunya sesuai dengan kesepakatan kami pada saat dilakukan diskusi itu dilaksanakan 1 kali 1 pekan, setiap hari Sabtu, waktunya jam 7 sampai 7.30. Kemudian mitra utama yang terlibat ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komunitas sekolah, dan bisa menjalin kolaborasi dengan perpustakaan daerah. Dulu ada setiap hari Jumat, saya ingat itu ada perpustakaan keliling. Iya, tapi entah kenapa beberapa tahun ke sekarang itu sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lagi kita bermitra. Oke, lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Dari modal manusia ada kepala sekolah, guru. Ya, alhamdulillah SMP 2 itu guru-gurunya masih usia produktif, masih muda semua. Bahkan saya paling tua dibanding saya itu tua dibandingkan dengan kepala sekolah saya. Ada di Makassar. Iya. Iya. Oke, lanjut rencana evaluasi. Tentu kalau kita melaksanakan suatu program untuk
lanjut. Oke, kemungkinan tantangan. Setiap program pasti ada tantangan. Nah, jika terjadi ini, tantangannya adalah bagaimana mempertahankan semangat literasi. Biasanya kalau ada program kita kan biasanya semangat di awal, ya, euforianya seperti itu. Tapi kalau sudah lama berjalan, ya turun-turun juga, ya. Sekira itu. Kemudian bagaimana menjalin kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Nah, ada tantangan, ada rencana, solusi. Setiap tantangan, ya pasti ada solusinya. Nah, agar murid tidak bosan dalam berliterasi, maka disinilah dituntut guru bagaimana mengemas program Galaksi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya sekedar membaca, kita bisa membagikan semangat literasi mungkin dengan game-game literasi. Iya. Kemudian waktu literasi bisa ditambah di luar kegiatan Galaksi. Oke, lanjut. Ya, demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Narek kolau kiri pare-pare, cakep. Aja tahu paling lempar di baju gigi. Makanya Narek ke atas salam kudendre, tak tahu pengenalan tak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dengan inovasi Galaksi 32. Selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan penampil terakhir dari Ibu Bayani, perwakilan UPT SMP Negeri 3 Parepare. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun Bapak Ibu, boleh? Silakan. Kalau saya pantun bilang cakep ya. Siap? Pasar Sempang, Pasar Lakesi, hanya ada di kota Parepare. Selamat datang di Lokakarya 7, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Parepare. Maware mat 77. Baik Bapak Ibu, program yang ingin saya tampilkan di sini adalah program Mak Bicara, murid aktif berbicara. Kenapa saya ambil program ini? Saya tidak perlu melakukan survei dengan orang lain, cukup survei dengan diri kita sendiri. Ketika kita masuk mengajar di kelas, tentu kelas itu akan terasa pasif ketika anak-anak didik kita tidak berbicara. Inilah yang menjadi latar belakang bahwa program ini sangat penting agar anak-anak kita mampu berbicara dengan meningkatkan kompetensi komunikasinya dan juga meningkatkan rasa percaya dirinya agar dia mampu berbicara baik di dalam kelompoknya maupun depan teman-temannya maupun di depan orang banyak. Saya kira itu yang menjadi latar belakang saya mengambil program tersebut. Next, tujuan. Nah, tujuan di sini seiring dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah menuntun murid dengan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya agar ia selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini tujuannya adalah saya sebagai guru menuntun murid melalui pembiasaan dan pembimbingan khusus untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi murid dan juga melatih rasa percaya diri mereka untuk berbicara di depan orang banyak. Itulah tujuan saya. Next. Nah, struktur program
ekstrakurikuler. Nah, program ini dilaksanakan 1 kali seminggu pada saat pelayanan klasikal. Ini untuk intrakurikulernya. Kemudian untuk ekstrakurikulernya, kegiatan bimbingan dilakukan sekali seminggu di sore hari. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, rekan guru, murid, dan satu lagi adalah BKKBN. Ya, karena ekstrakurikuler yang saya galang, yang saya laksanakan di sekolah itu bekerjasama dengan BKKBN. Baik, next. Nah, capaian di sini, sebelum kita melaksanakan layanan klasikal, maka kita mengidentifikasi profil belajar murid melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Ini salah satu dasar agar kita bisa melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran di kelas, khususnya adalah diferensiasi konteks. Nah, dalam pelaksanaan intrakurikuler, agar murid bisa berbicara, maka saya berikan peran-peran. Setiap siswa itu ada perannya, bagaimana dia berbicara di depan kelas. Ketika dia sudah mampu berbicara, maka saya anggap bahwa apa yang menjadi tujuan dari program ini sudah tercapai. Kemudian untuk layanan ekstrakurikuler tadi yang bekerjasama dengan BKKBN, maka saya laksanakan ekstrakurikuler PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Hal ini bekerjasama dengan Forum Genre Generasi Berencana di BKKBN. Murid akan dilatih bagaimana dia menjadi pendidik sebaya maupun konselor sebaya dan implementasikan atau mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi. Nah, terakhir, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan sekali dalam seminggu. Next. Nah, sumber daya yang ada di sekolah, tentunya pada sekolah itu kita mempunyai modal manusia, ada guru mata pelajaran, ada juga murid sebagai tutor sebaya. Modal fisik, kita punya ruang kelas, ruang dengar, maupun lapangan upacara. Modal sosial adalah kolaborasi antara rekan guru dan dukungan kepala sekolah. Modal finansial, di sini ada dana pribadi CGP, yang kedua adalah dana BOS. Maaf terpotong, ya. Dana pribadi CGP, saya kira kita sebagai guru, apalagi yang sudah bersertifikasi, ada 2 fungsi sertifikasi Bapak Ibu. Satu untuk kesejahteraan guru, yang satunya untuk meningkatkan profesional. Jadi jangan disungkan-sungkan mengeluarkan dana untuk kepentingan murid kita. Baik. Nah, rencana evaluasi ya. Bagaimana kita menilai apakah program kita ini berhasil atau tidak? Maka harus ada rencana evaluasi. Di sini saya melakukan penilaian langsung oleh kepala sekolah dalam 1 kali dalam 3 bulan, dan juga penilaian oleh rekan sejawat. Dan tentunya ada refleksi dari guru tersebut, ya. Tentunya saya sendiri, dan ada umpan balik dari murid-murid kita. Dari sini kita bisa menganggap bahwa program kita akan berhasil atau tidak. Next, ya, tantangan. Tantangan Bapak Ibu hampir sama dengan teman-teman semua. Berhubungan dengan kolaborasi, keterlibatan semua guru mapel dalam menerapkan program Mak Bicara, murid aktif berbicara dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian tingkat motivasi murid, ya. Kemudian apa sih solusi yang kita bisa lakukan? Pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah terkait program untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Dukungan kepala sekolah sangat dibutuhkan. Ketika pemimpin mendukung apa yang menjadi program kita, saya kira program itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian melaksanakan sosialisasi terhadap rekan guru maupun murid terkait pelaksanaan program. Nah, itulah program saya Bapak Ibu, cukup sederhana, akan tetapi hal sederhana ini akan tetap saya lakukan karena saya terinspirasi dari kata Mas Menteri, tentunya Pak Nadiem Makarim, bahwa apapun perubahan penting itu, jika guru melakukannya secara serentak, maka kapal besar yang bernama Indonesia ini akan terus bergerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itulah penampilan dari Ibu Bayani
UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Kita beri tepuk tangan yang gemuruh Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, tibalah saat sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu nantinya kelas berbagi. Namun karena pada sesi ini memungkinkan boleh ada pertanyaan dari Bapak Ibu undangan atau peserta kepada narasumber tadi. Ya, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan usulan? Pada saat sesi ini dipersilakan dengan hormat. Baik Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita akan segera memasuki sesi kelas berbagi, yang mana Bapak Ibu nantinya akan berkeliling ke stand atau ke pameran tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru-guru penggerak kita. Untuk itu saya mohon perkenaan Bapak Muhammad Nur untuk memandu kegiatan sesi kelas berbagi. Kepadanya disilakan dengan hormat. Ya baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Sebelum kita keliling pameran Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan narasumber membawakan materinya. Tadi ada 5 narasumber. Untuk sesi ini kami ingin meminta partisipasi daripada Ibu, Bapak sekolah dan para hadirin sekalian untuk memberikan penilaian. Nah, di samping kiri saya sudah ditempelkan plano evaluasi narasumber dan pemateri. Ada 8 item yang akan kita evaluasi, mulai dari tujuan, materi, terus penilaian umum terhadap materi, narasumber menguasai materi atau tidak, kemudian narasumber memberikan contoh atau tidak, kemudian di poin ke-7 ada narasumber membawakan materi dengan menarik, dan poin yang terakhir penilaian umum terhadap narasumber. Nah, setiap item ini Bapak Ibu sekalian akan menilai melalui sangat baik, baik, tidak baik, atau sangat tidak baik dengan menempelkan stiker ini. Jadi karena ada 8 item, setiap CGP, karena ini agak terbatas, akan dinilai oleh 13 orang peserta. Jadi minta tolong Bapak Ibu guru sekalian, terutama pengajar praktek, untuk membagikan stiker pertama. Jadi untuk 13 orang penilai pertama menilai pemateri pertama narasumber 1 atas nama Ibu Irmayani. Jadi untuk 13 orang pertama silakan Bapak Ibu menempel di plano pertama 8 item itu. Ibu Irma silakan berdiri. Ibu Irma, ya. Silakan Ibu sambil bergeser sekalian ke pameran Pak Taufiknya. Ya, setelah berdiri dan bergeser kemudian bisa berkeliling ke 5 stand yang sudah ada